atas kehadiran daripada rekan-rekan baik yang tergabung di dalam Ormas, LSM maupun UKT. Sebagaimana tema kita bahwa pada hari ini tertanggal 4 Maret 2021 jam 14.15 bertempat di Martapura, saya akan menyampaikan terlebih dahulu acara kita pada hari ini. Pertama, pembukaan. Yang kedua, statement saya tentang pelanggaran pidana atas penyelenggara pemilu. Kalau di dalam bahasa kita, the election crime, kemudian pilot the election crime, atau the electoral crime, the electoral organizer dengan pilot melanggar pidana pemilu. Yang kedua, dalam hal ini saya akan menyampaikan pada acara ketiga nanti ada season dialog antara senior-senior jurnalis yang akan mempertanyakan apa sebenarnya maksud dan tujuan kita, kemudian mengenai peraturan dan perundang-undangan apa, kemudian regulasi yang mana berdasarkan undang-undang yang menurut kita ada kesalahan atau pelanggaran pidana pemilu yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu. Dalam hal ini, Komisioner Kabupaten Banjar, baik dari KPU maupun Komisioner Bawaslu. Nah, untuk yang pertama, saya akan menyampaikan pembukaan bahwa hari ini sesuai dengan jadwal kita, bahwa referensi kita hari ini saya nyatakan terbuka dan terbuka untuk umum. Yang kedua, saya akan menyampaikan statement saya tentang penyelenggara pemilu melanggar pidana pemilu. Dalam hal ini, berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, Pasal 9 tentang KPUD, Pasal 10 tentang Bawaslu, Pasal 9 atas nama kewenangan KPU sebagai penyelenggara pemilu dan Bawaslu sebagai penyelenggara teknis dalam rangka pilkada. Oleh sebab itu maka penyelenggara pemilu yang menurut pendapat saya berdasarkan hak konstitusional saya mengatakan bahwa atas pelanggaran penyelenggara pemilu dalam hal ini KPU di Kabupaten Banjar dan Bawaslu Kabupaten Banjar yang melanggar pidana pemilu, saya nyatakan pelaksanaan pilkada di Kabupaten Banjar tidak sah karena cacat hukum. Yang kedua, manakala penyelenggara negara melanggar pidana pemilu, maka saya meminta kepada Komisioner Kabupaten Banjar dan KPU di Kabupaten Banjar segera didemosionarkan, diberhentikan dengan PAW, pergantian antar waktu. Yang ketiga, saya mengatakan dan saya menghendaki agar pilkada di Kabupaten Banjar diulang. Itu statement saya. Hal ini saya sampaikan surat kepada Bapak Presiden tertanggal 3 Maret
berdasarkan peraturan Presiden nomor 11 tahun 2015 tentang kewenangan dan hak fungsi daripada Kementerian Dalam Negeri, baik secara administratif maupun politik, sebagai landasan untuk atas nama gubernur melantik bupati adalah kewenangan daripada Menteri Dalam Negeri. Kemudian yang selanjutnya, berdasarkan statement daripada Menteri Dalam Negeri, manakala ada oknum KPU dan Bawaslu tidak netral, pidanakan. Jadi hak konstitusional saya untuk menyatakan itu diatur di dalam Undang-Undang nomor 28 dan Undang-Undang nomor 28E tahun 1945. Saya punya hak dan kewenangan untuk menyampaikan pendapat baik secara lisan maupun tersurat secara umum. Kemudian hak kemerdekaan saya untuk menyuangkan pendapat dan pikiran saya baik secara terbuka maupun secara organisatoris. Itu statement yang saya sampaikan. Kemudian apa dasar saya kok berani mengatakan kalau pilkada Kabupaten Banjar ini tidak sah karena melanggar hukum? Pertama, proses itu sudah saya lalui melalui komisioner KPU di Kabupaten Banjar, divisi hukum. Saya menyampaikan surat secara terbuka dengan surat pengantar saya bahwa KPU di Kabupaten Banjar melanggar Undang-Undang nomor 10 tentang pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah serentak tahun 2020 mengenai ketentuan pasal 40 angka 1, angka 2, angka 3, dan angka 4 dengan ketentuan sebagaimana pasal 41 ayat 2 huruf B dan huruf E tentang persyaratan bakal calon dari unsur partai politik dan gabungan partai politik, serta tentang ketentuan persyaratan dari unsur perseorangan yang secara hukum bertentangan antara ketentuan pasal 40 dan pasal 41 ayat 2. Pertama, pasal 41 mengatakan bahwa untuk syarat bakal calon bupati dan wakil bupati itu menggunakan DPT hasil pemilihan anggota legislatif, sedangkan untuk bakal calon bupati dan wakil bupati seharusnya KPU menggunakan DPT pilkada sebelumnya. Oleh sebab itu, maka pasal 41 ayat 2 bertentangan dengan pasal 41 huruf huruf B dan huruf E. Itu inti daripada permasalahan. Kemudian berdasarkan Undang-Undang 7 nomor 7 2017 bab 2 ayat 2 mengatakan bahwa pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah atau dalam pemilu itu harus berpedoman kepada ajas jujur dan adil atau jurdil, langsung, umum, bebas, rahasia, menegakkan supremasi hukum, tertib, profesional dan proporsional, kemudian efektif dan efisien, sebagaimana pasal 3 ayat 2 Undang-Undang Pemilu 2017. Kemudian
Komisioner KPUD Kabupaten Banjar sebagai penyelenggara pemilu juga melanggar Undang-Undang Nomor 20 tentang Pilkada Serentak tahun 2020. Kemudian selanjutnya penyelenggara pemilu juga melanggar Undang-Undang Nomor 10/2016 tentang pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Serta Bawaslu melanggar peraturan Bawaslu sendiri, yaitu peraturan nomor 8 tahun 2020. Itulah pelanggaran-pelanggaran atas konstitusi yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu, dalam hal ini KPU dan Bawaslu. Itu yang ingin saya sampaikan. Untuk selanjutnya kita akan adakan season dialog. Pak, Ya. kenapa